Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akal Sehat. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang pamali atau tahayul. Apa sih itu pamali? Pamali itu dia adalah suatu kegiatan yang bila kita kerjakan itu akan mengundang entah itu musibah ataupun makhluk lain seperti jin, hantu. Ya, jadi malam ini kita akan membahas seputar tentang pamali. Tentu kita punya nenek, ya semoga masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau nenek kita itu sering bilang atau sering melarang kita, contoh, jangan makan di depan pintu. Nanti bisa gini, 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 gini. Nanti bisa datangin hantu atau gimana, gimana, gimana. Padahal itu cuma ngasih tahu kita kalau kamu makan di pintu nanti orang susah lewat. Tapi kalau orang tua kita bilang kadang jangan makan di pintu, nanti rezekimu seret, susah masuk. Padahal enggak, itu cuma ngasih tahu kita sebenarnya nanti kalau kamu makan di jalan atau di depan pintu orang susah lewat. Nah itu namanya pamali. Zaman dulu tuh pamali, nggak boleh dilakukan. Nah, jadi seputar itu kita akan bahas. Jadi ada 5 hal zaman dulu itu yang paling populer sih. Kalau saya masih sering dikasih tahu kayak gitu. Yang pertama itu ada nggak boleh mandi malam-malam tanpa lampu. Konon katanya kalau mandi malam-malam tanpa lampu itu kan kamar mandi itu atau WC itu kan tempat kesukaannya jin dan setan. Karena jin dan setan tuh suka tempat yang lembab dan kotor. Apalagi kalau kamar mandinya tidak pernah dibersihkan. Nah, jadi kalau mandi malam-malam tanpa lampu itu nggak dibolehkan. Jadi kalau mandi itu harus dalam keadaan terang, bercahaya kayak gini. Kenapa? Karena zaman dulu kan mistisnya tuh masih kental. Jadi bener-bener dilarang. Apalagi saya hidup itu dulu ya masih belantara lah. Ibaratnya trans yang meskipun sudah agak ramai tapi tetap belantara. Jadi nggak boleh mandi malam kalau nggak ada lampu. Karena nanti takut ditemanin setan. Padahal enggak. Kamar mandi itu kotor. Kalau misalkan kita mandi mati lampu, kita salah pegang. Kita enggak tahu. Apalagi WC zaman dulu itu kan terbuka, entah ada kotoran kelelawar, kotoran hewan apa yang masuk situ kan jadi kotor airnya. Nah, jadi maksudnya itu mungkin lebih ke situ, cuma ada unsur menakut-nakutinya lah. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Kalau untuk mistisnya kayaknya kurang sih. Kalau untuk mandi malam. Karena ya biasa aja, cuma hanya mandi malam. Bedanya gelap dan terang. Kemudian yang kedua itu adalah nyapu di malam hari. Katanya kalau misalkan nyapu di malam hari itu kita buang rezeki atau bikin susah rezeki datang, sama kayak bangun kesiangan, sama kayak makan di pintu tadi. Nah, itu. Jadi sampai sekarang kata-kata itu tuh masih nyangkut, sampai orang tua saya juga ke adik-adik itu masih kayak gitu. Jadi jangan nyapu malam-malam, nanti datangin jin. Padahal enggak. Kalau misalkan kita nyapu malam itu kan pandangan kan terbatas. Jadi agak gimana ya? Kurang kelihatan. Jadi yang sebelah sini seharusnya sudah bersih. Karena kita kalau nyapu malam enggak kelihatan, jadi kena yang kotor lagi. Jadi gitu. Bukan unsur mistis sih, cuma lebih ke nakut-nakutin. Karena zaman dulu kan kalau ya kita cerita zaman dulu lah, karena zaman dulu kan lebih kayak gitunya tuh sangat kental gitu loh. Kalau sekarang mungkin sudah berkurang. Jadi cuma untuk nakut-nakutin biar lebih rajin. Kan ada siang, kenapa harus malam dikerjakan nyapunya. Tuh. Terus yang ketiga itu ada nyisir rambut di depan cermin
malam-malam. Nah, itu juga kalau dulu mistisnya, kalau misalkan kita khususnya bagi cewek nih, nyisir rambut depan cermin malam-malam itu katanya bakal ditemanin sama cewek cantik biasa. Idolnya hantu Indonesia, kuntilanak. Nah, jadi dulu itu kentalnya begitu. Kalau misalkan nyisir rambut malam-malam tuh nanti ditakutin. Nggak boleh nyisir malam-malam. Nanti kamu ditemanin sama cewek cantik. Nah, jadi gitu. Sebenarnya larangan itu bukan apa ya, tujuannya untuk menakut-nakuti. Karena kalau rambut kering disisir malam-malam kan sudah nggak mungkin basah kan rambut. Seharusnya idealnya rambut disisir itu kan pas lagi basah habis mandi atau habis cuci muka. Karena kalau sudah malam itu kan rambut kering. Jadi apa ya? Rambut kalau sering disisir itu dia cepat rontok. Jadi tujuannya biar ya untuk kesehatan sih. Biar nggak rontok rambut. Nggak usah sisir malam-malam. Habis mandi kan bisa. Tapi kan bangun tidur nih rambut kusut, ya udah dibasahin aja, sisir biasa kan bisa. Tuh, jadi tujuannya untuk kesehatan sih kalau menurut saya. Terus nggak boleh mukul alat makan. Contoh kayak mukul garpu ke piring, mukul sendok ke piring, apa ya? Kelonteng. Biasanya kalau anak-anak kecil kan kalau makan tuh pasti pukul-pukul alat makan. Saking laparnya seneng ada makanan ini, ada makanan itu. Dipukul-pukul. Nah, itu kalau dulu dilarang. Karena apa? Berisik, sebenarnya sih berisik. Masa makan masa makan sambil gendangan pakai apa namanya? Alat makan. Ya kan enggak boleh. Ada attitude-nya saat makan. Makan tuh harus tenang, menikmati, bukannya ribut pukul ini, pukul itu. Jadi kalau zaman dulu itu apa ya? Kalau misalkan kayak gitu tuh pasti bilangnya, diam, pukul-pukul piring kamu nanti di gondol genderuwo, nanti kamu diculik ini, nanti kamu diculik itu. Diam, nanti kamu diculik genderuwo, nanti kamu diculik ini, diculik itu. Nah, jadi gitu, lebih ke nakut-nakutin biar enggak kayak gitu. Padahal tujuannya baik, yaitu untuk ketenangan di saat makan. Ya, itu sih. Kalau zaman dulu mungkin ada, mungkin. Kalau zaman sekarang kayaknya sih enggak. Karena zaman sekarang tuh anak-anak sudah pada pintar lah. Kalau dibilangin kayak gitu tuh, mitos, mitos. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh kan malah nantang. Kadang kalau misalkan habis ngomong mitos, tiba-tiba dia ngelakukan tuh ada. Pasti ada. Karena biar lebih meyakinkan. Oh, kamu ya mau coba-coba. Nah, akhirnya dikasih lihat ini. Mereka kalau sekarang, anak-anak sekarang tuh bakal percaya kalau misalkan ada gitu loh, muncul. Beda kayak dulu udah dibilangin aja sudah selesai. Terus yang kelima, yang terakhir nih. Jadi yang kelima itu adalah mengusapkan areng dan tanah liat ke mata. Katanya zaman dulu itu tuh nggak boleh, karena apa ya, kalau zaman dulu bisa, kalau kayak gitu tuh udah bisa ngelihat yang nggak bisa kita lihat lah. Jadi nggak boleh. Pasti kalau ada anak-anak kecil kan biasanya kan mainannya apa aja tuh, areng dipegang, sahap mata, tanah, lagi di kuburan, lagi apa, ke pemakaman, sok-sok tanah, sek, kayak mata. Nah, jadi cara nakut-nakutinya itu kan kotor. Namanya mata itu kan sensitif. Entah debu, entah ini kena mata. Nah, jadi
biar enggak sakit nantinya, jadi dilarang. Areng, bayangkan aja areng masuk mata, tanah masuk mata. Jadi nakut-nakutinnya itu ya jangan, nanti kamu didatangin sama yang ini, nanti kamu datangin sama yang itu, nanti kamu nggak bisa tidur, kamu nanti bisa ngelihat ini itu. Pokoknya banyak macam lah. Jadi mitos-mitos kayak yang 5 tadi itu, 5 mitos yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya apa ya? Tujuannya itu baik. Tujuannya itu baik. Ada yang sebagai apa namanya? Pengingat, ada yang sebagai untuk menakut-nakuti biar apa? Nggak bandel gitu loh anaknya, biar bisa dikasih tahu. Kan anak-anak itu paling susah dikasih tahu. Kalau udah gede mah ya, kalau udah gede sekarang dibilangin kayak gitu ya pasti nurut, kecuali memang anaknya ndablek susah dikasih tahu, itu pasti nurut kalau sekarang sih kalau menurut saya. Kalau dulu ya jangan harap, namanya tinggal di hutan ini ya. Sama halnya kayak di video sebelumnya itu kan sebenarnya masuk ke dalam kategori kayak pamali juga sih sebenarnya. Cuma kalau yang di video sebelumnya itu dia lebih memang ke hal-hal yang mistis, karena kalau itu memang saya merasakan sendiri. Apa yang telah terjadi itu saya tahu dan lihat, saya rasakan juga. Tapi kalau untuk di video ini itu cuma sebagai pantangan-pantangan agar jadi apa ya, disiplin, lebih baik. Udah, tujuannya bagus. Ya mungkin kalau sekitar pamali pembahasannya cukup sampai situ sih. Kalau misalkan ada pembahasan yang ingin dibahas, silahkan tulis di komentar. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan like. Kemudian bagikan juga ke teman-teman kalian, siapa tahu dari video ini ada manfaat yang bisa diambil, ada informasi yang bisa diambil. Terus jangan lupa subscribe. Saya Irfan, salam akal sehat.